Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Rahmat Hidayat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi entrepreneur. Pertama adalah konsep kewirausahaan. Wirausaha merupakan pengambilan resiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang yang menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar. Jadi, kewirausahaan adalah pengambilan risiko menjalankan usaha sendiri, memanfaatkan peluang-peluang, menciptakan usaha baru, dan pendekatan yang inovatif atau mandiri. Proses kewirausahaan. Proses untuk mengembangkan usaha baru terjadi pada proses kewirausahaan, yang dimana seorang pengusaha harus menemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan sebuah peluang. Ada 4 fase dalam proses kewirausahaan, yaitu 1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang. Seseorang pengusaha harus melihat dan memiliki ketajaman untuk mengidentifikasi suatu peluang yang potensial. 2. Pengembangan rencana bisnis. Rencana bisnis yang baik akan mengembangkan suatu peluang dan menentukan sumber daya yang diperlukan serta mengelola usaha baru dengan sukses. 3. Penetapan sumber daya. Seorang pengusaha harus mampu menentukan sumber daya apa yang akan digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 4. Manajemen perusahaan harus bisa mengimplementasi gaya dan struktur manajemen serta harus bisa menentukan variabel-variabel kunci kesuksesan sehingga apapun masalah yang dihadapi bisa segera diselesaikan. Technopreneur. Technopreneur merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita dengar, terutama bagi mereka yang kehidupannya lebih banyak bergantung di dunia teknologi. Berdasarkan definisinya, technopreneur adalah penggabungan antara pemanfaatan teknologi dengan konsep entrepreneur atau wirausaha. Technopreneur secara sederhana dapat diartikan sebagai seorang peminat teknologi yang berjiwa entrepreneur dan tanpa jiwa entrepreneur. Seorang peminat teknologi hanya akan menjadi teknisi yang dimana kurang dapat menjadikan teknologi yang digelutinya sebagai sumber kehidupan. Menurut Daniel Makani, menyatakan bahwa teknopreneur adalah orang-orang yang mengidentifikasi masalah dan memanfaatkan kesempatan. Ada 2 karakter, yaitu A. Melakukan hal-hal yang tidak mencari keuntungan semata, dan B. Merasa nyaman bekerja dengan menggunakan teknologi. Dengan demikian, teknopreneur merupakan gabungan dari teknologi atau kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kewirausahaan atau bekerja sendiri untuk mendatangkan keuntungan melalui proses bisnis. Dalam konsep teknopreneur, basis pengembangannya wirausahaan bertitik tolak dari adanya investasi dan inovasi dalam bidang teknologi. Invensi adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan, dan inovasi adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara entrepreneurship dan technopreneurship. Adanya sedikit perbedaan antara entrepreneurship dan technopreneurship meskipun esensinya adalah sama. Perbedaan entrepreneur dan technopreneur dapat dilihat dari motivasi, kepemilikan, gaya manajerial, kepemimpinan, R dan D, dan inovasi, outsourcing dan jaringan kerja, potensi pertumbuhan, target pasar. Technopreneurship sudah seharusnya didorong pengembangannya oleh pemerintah. Hanya dengan bertambahnya jumlah mereka inilah, maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang berdaya saing pada tataran persaingan global. Technopreneur tidak sekedar menjual barang komoditas ataupun barang industri yang persaingannya pasarnya relatif sangat ketat. Mereka menjual produk inovatif yang mampu menjadi substitusi maupun komplement dalam kemajuan peradaban manusia. Yang selanjutnya adalah kepribadian teknopreneur. Orang yang berkeinginan prestasinya tinggi akan bekerja lebih keras dalam keadaan bagaimanapun. Asalkan ada kesempatan untuk mencapai sesuatu, dia tertarik kepada imbalan uang ataupun keuntungan, terutama karena merupakan umpan balik yang dapat
mengukur pencapaian hasil dari pekerjaannya. Selanjutnya adalah karakter pembentuk teknopreneur. Spirit dan karakter teknopreneur dibentuk oleh 3 komponen utama pembentuk, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal. Intrapersonal dan interpersonal adalah merupakan konsep dari faktor soft skill, sedangkan ekstrapersonal adalah berhubungan dengan kemampuan untuk mampu memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar mampu diimplementasikan secara lebih meluas dampaknya. Untuk selanjutnya adalah manfaat pengembangan teknopreneur. Singapura adalah salah satu contoh negara yang berhasil dalam membuat kebijakan membentukkan bisnis teknopreneurnya. 45 tahun yang lalu, Singapura adalah negara kecil di Asia yang miskin. 20 tahun kemudian, pemerintah mulai berkampanye untuk menarik perusahaan MNC berteknologi tinggi dan intensif pajak, tenaga kerja terdidik, dan program infrastruktur yang mengagumkan. Dimotori oleh kebijakan investasi besar-besaran oleh pemerintah yang diambil dari tabungan pensiun wajib, proyek infrastruktur bersama atau Singapore One bernilai ratusan juta dolar. Dengan demikian, teknopreneurship diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Teknopreneurship dapat memberikan manfaat atau dampak baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dampaknya secara ekonomi adalah 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Manfaat sosial diantaranya adalah 1. Memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumber daya energi. Ada beberapa bidang investasi dan inovasi yang dapat diprioritaskan untuk memberi manfaat kepada masyarakat ekonomi lemah, terdiri dari air, energi, kesehatan, pertanian, dan keanekaragaman hayati. Bidang-bidang di atas, masyarakat ekonomi lemah di Indonesia banyak menghadapi permasalahan. Pengembangan teknopreneur dapat diarahkan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah water atau air. Yang kedua adalah energi. Yang ketiga adalah health atau kesehatan. Yang keempat adalah pertanian. Yang kelima adalah biodiversity atau keanekaragaman hayati. Selanjutnya adalah peranan pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan spirit teknopreneur. Pemerintah sebagai regulator diharapkan mempunyai peranan untuk menumbuhkan dan mendukung kultur teknopreneur dalam aktivitas pemerintahan. Pemerintahan dalam hal ini adalah penentu grand strategi tentang hendak kemana Indonesia akan diarahkan untuk mencapai daya saing, sedangkan perguruan tinggi harus mampu menerjemahkan grand strategi tersebut ke dalam Ransta dan Renov yang tepat, termasuk penciptaan kultur akademis yang mendukung berkembangnya spirit teknopreneur. Selanjutnya adalah kiat sukses teknopreneur. Seperti bisnis pada umumnya, untuk menjadi pengusaha yang sukses di bidang teknologi ada beberapa tips yang perlu diperhatikan oleh pemula yang ingin berkecimpung di dunia teknopreneur. Yang pertama adalah riset pasar. Hampir semua bisnis membutuhkan riset pasar untuk menentukan feasibility suatu produk atau jasa. Riset pasar juga memberi keuntungan lebih bagi calon teknopreneur sehingga mengetahui persoalan apa yang akan dipecahkan dalam masyarakat. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Produk yang dibuat harus memiliki keunikan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lain yang ada di pasaran. Yang ketiga adalah tentukan pangsa pasar. Menentukan pangsa pasar juga turut berpengaruh dalam kesuksesan Anda. Seorang teknopreneur harus menentukan akan main di pangsa pasar yang mana. Hal ini untuk memudahkan spesifikasi produk dan juga menentukan harga jual. Yang selanjutnya adalah tes pasar. Setelah produk Anda selesai, sebelum Anda melempar produk Anda ke publik, Anda baiknya bila Anda melakukan tes pasar terlebih dahulu. Hal tersebut untuk menguji apakah produk tersebut bakal diterima oleh orang banyak atau tidak. Selanjutnya adalah terus berinovasi. Bila produk tersebut sudah laris manis di pasaran, maka jangan pernah berhenti untuk berinovasi untuk membuat produk tersebut semakin unggul dan mempunyai additional value bagi masyarakat.
Nah, selanjutnya adalah lindungi hak paten. Hal terakhir yang tidak boleh kalah pentingnya sebagai seorang teknopreneur adalah mendaftarkan produk Anda ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak paten atas karya Anda. 10 adalah pendidikan IT berbasis teknopreneur. Pendidikan TI berbasis teknopreneurship memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi konkret dalam mensiasati masalah pengangguran intelektual di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan spirit kewirausahaan di dunia perguruan tinggi. Yang ketiga, meminimalisir gap atau antara pemahaman teori dan realita praktek dalam pengelolaan bisnis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.